Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan makalah kami yang berjudul Ragam Lisan dan Ragam Tulis. Perkenalkan, nama saya Wilda sebagai pemateri pertama. Perkenalkan, nama saya Fikran sebagai pemateri kedua. Perkenalkan, nama saya Sulistiani sebagai pemateri 3. Oke, baik. Yang pertama, saya akan menjelaskan pengertian ragam bahasa. Ragam bahasa adalah variasi atau bentuk berbeda dari suatu bahasa yang digunakan oleh penuturnya, sesuai dengan situasi, tempat, tujuan, atau serta lawan bicara. Ragam bahasa muncul karena perbedaan konteks penggunaan, seperti perbedaan sosial, daerah, bidang keilmuan, dan media penyampaian lisan atau tulis. Dengan kata lain, ragam bahasa merupakan cara seseorang menggunakan bahasa agar sesuai dengan kondisi dan kebutuhan komunikasi. Misalnya, cara berbicara seorang guru di kelas akan berbeda dengan cara berbicara guru yang sama saat berbincang santai di rumah. Begitu pula dengan bahasa yang digunakan dalam karya ilmiah akan berbeda dengan bahasa di media sosial. Selanjutnya, ragam tulis. Ragam tulis adalah bentuk penggunaan bahasa yang disampaikan melalui tulisan, baik secara manual maupun digital, seperti komputer, ponsel, dan media daring. Ragam ini digunakan ketika penutur dan pembaca tidak berhadapan langsung, sehingga pesan harus disusun dengan struktur bahasa yang jelas, lengkap, dan sesuai kaidah agar mudah dipahami. Dengan kata lain, ragam tulis merupakan bahasa yang diungkapkan dalam bentuk tertulis untuk menyampaikan pikiran, gagasan, informasi, atau perasaan kepada pembaca melalui simbol-simbol huruf dan tanda baca. Yang selanjutnya, ragam lisan. Ragam lisan adalah ragam bahasa yang digunakan dalam bentuk tutur atau ucapan langsung. Bentuk ini disampaikan secara verbal melalui suara, bukan tulisan. Ragam lisan biasanya muncul dalam percakapan sehari-hari, diskusi, wawancara, ceramah, dan pidato. Ciri utama ragam lisan adalah adanya komunikasi dua arah secara langsung antara penutur dan pendengar. Interaksi terjadi secara spontan dan maknanya sering dipengaruhi oleh intonasi, mimik wajah, serta gerak tubuh. Selanjutnya, ciri-ciri ragam tulis. Yang pertama, mengikuti kaidah tata bahasa baku. Yang kedua, menggunakan struktur kalimat yang lengkap dan jelas. Yang ketiga, tidak disertai unsur paralinguistik seperti intonasi, mimik wajah, atau gerak tubuh. Yang keempat, pemilihan kata lebih formal dan terencana. Yang kelima, memerlukan ejaan dan tanda baca yang tepat agar maknanya tidak salah. Yang terakhir atau yang keenam, dapat dibaca berulang kali tanpa perubahan makna. Selanjutnya, ciri-ciri ragam lisan. Yang pertama, bersifat spontan. Kalimatnya sering terjadi direncanakan terlebih dahulu. Yang kedua, menggunakan intonasi dan tekanan suara yang memperjelas maksud. Yang ketiga, banyak disertai gerak tubuh atau gestur dan ekspresi wajah. Yang selanjutnya, yang keempat, kata-katanya cenderung tidak baku atau informal, terutama dalam bentuk percakapan sehari-hari. Yang kelima, adanya pengulangan kata atau kalimat karena proses berpikir spontan. Yang keenam, bersifat kontekstual, artinya dipahami berdasarkan situasi dan hubungan antar penutur. Yang ketujuh, struktur kalimatnya sering tidak lengkap karena sudah dipahami oleh lawan bicara. Yang kedelapan, mengandalkan umpan balik langsung atau feedback dari pendengar. Selanjutnya, perbedaan ragam lisan dan ragam tulis. Aspek ragam lisan, ragam tulis, media suara atau ucapan tulisan, bentuk komunikasi langsung dua arah antara penutur dan pendengar. Tidak langsung melalui teks, struktur kalimat sering tidak lengkap, spontan lengkap, dan tersusun rapi kosakata atau tidak baku. Banyak kata sehari-hari baku, mengikuti kaidah ejaan, intonasi, dan ekspresi dapat dibantu intonasi, gestur, mimik wajah, tidak ada ekspresi.
Makna disampaikan melalui pilihan kata konteks, dipahami melalui situasi dan hubungan sosial, dipahami dari isi tulisan tanpa perlu konteks langsung, permanensi atau keawetan, tidak permanen. Cepat, hilang, permanen, bisa dibaca kembali, perencanaan spontan, jarang direncanakan dan disusun terlebih dahulu. Kesalahan berbahasa sering terjadi, tapi mudah diperbaiki, langsung harus minim kesalahan karena tidak bisa diperbaiki secara langsung. Contohnya yaitu percakapan biasa, wawancara, pidato buku, artikel, surat resmi, atau laporan ilmiah. Yang selanjutnya, persamaan ragam lisan dan ragam tulis. Persamaan ragam lisan dan ragam tulis adalah, walaupun ragam lisan dan ragam tulis memiliki banyak perbedaan dari segi media, struktur, dan cara penyampaian, keduanya memiliki beberapa persamaan penting karena sama-sama merupakan bentuk penggunaan bahasa dalam komunikasi manusia. Berikut seperti penjelasan yang selanjutnya. Yang pertama, sama-sama berfungsi sebagai alat komunikasi, baik ragam lisan maupun ragam tulis. Berikut penjelasannya. Yang pertama, sama-sama berfungsi sebagai alat komunikasi, baik ragam lisan maupun ragam tulis, digunakan untuk menyampaikan pikiran, ide, perasaan, dan informasi kepada orang lain. Tujuannya sama, yaitu mempermudah interaksi dan pemahaman antar individu atau kelompok. Contoh, ragam lisan, percakapan antara guru dan siswa. Terus yang ragam tulis, surat pemberitahuan dari guru kepada siswa. Sama-sama menggunakan kaidah bahasa, keduanya menggunakan unsur kebahasaan seperti kosakata, tata bahasa, struktur kalimat, dan tanda baca pada ragam tulis untuk menyampaikan makna. Perbedaannya hanya pada tingkat ketetapan dan kelengkapan, tetapi aturan dasar bahasa tetap berlaku di keduanya. Selanjutnya yang ketiga, sama-sama dapat bersifat formal dan informal. Ragam lisan maupun ragam tulis dapat digunakan dalam situasi resmi maupun santai tergantung konteksnya. Misalnya, ragam lisan formal seperti pidato dan ceramah. Selanjutnya ragam lisan informal seperti obrolan dengan teman. Terus selanjutnya ragam tulis formal seperti surat dinas dan laporan. Selanjutnya ragam tulis informal seperti pesan singkat atau catatan pribadi. Selanjutnya nomor 4, sama-sama memerlukan konteks komunikasi, baik ragam lisan maupun tulis tidak bisa dilepaskan dari konteks situasi. Dengan siapa penuturnya, siapa pendengarnya dan pembacanya, dan dalam situasi apa komunikasi terjadi. Konteks ini menentukan pemilihan kata, gaya bahasa, dan tingkat keformalan. Selanjutnya yang kelima, sama-sama menuntut kemampuan bahasa untuk menggunakan kedua ragam tersebut dengan baik. Seseorang harus memiliki kemampuan berbahasa, baik kemampuan berbicara, lisan maupun tertulis. Keduanya mencerminkan kemampuan komunikasi dan tingkat pendidikan seseorang. Selanjutnya yang keenam, sama-sama dapat menyampaikan makna dan pesan yang sama. Isi atau pesan dalam ragam lisan bisa disampaikan kembali dalam ragam tulis. Begitu juga sebaliknya. Contohnya, ucapan lisan, jangan lupa rapat jam 9 ya, bisa ditulis menjadi tolong diingat rapat akan dimulai pada pukul 9.00. Sama-sama penting dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, yang ketujuh atau yang terakhir, kedua ragam bahasa ini dapat kedua ragam bahasa ini tidak bisa dipisahkan karena kegiatan manusia. Ragam lisan digunakan untuk komunikasi langsung, sedangkan ragam tulis digunakan untuk dokumentasi dan komunikasi tidak langsung. Keduanya saling melengkapi dalam kegiatan sosial, pendidikan, pekerjaan, dan budaya. Saya lanjutkan untuk materi yang keduanya,
yaitu contoh penggunaan dalam kehidupan sehari-hari. 1. Ragam lisan atau bahasa yang diucapkan. Contoh penggunaan dalam kehidupan sehari-hari yaitu situasi contoh kalimat. Saat berbicara dengan teman, nanti kita nongkrong di kafe, itu ya. Bahasa santai dan tidak baku. Saat di kelas, Bu, saya belum paham bagian ini. Ragam lisan sopan di situasi formal. Saat menelpon orang tua, iya ma, aku udah makan kok. Ragam lisan akrab dan informasi saat wawancara kerja. Baik, saya siap bekerja sesuai arahan perusahaan. Ragam lisan formal. Fungsi dan peran dalam ragam lisan serta ragam tulis. Yang pertama, ragam lisan. Fungsi ragam lisan. Yang pertama, sebagai alat komunikasi langsung, digunakan dalam percakapan tatap muka, diskusi, wawancara, rapat, atau pembelajaran di kelas. Contoh, guru menjelaskan materi kepada siswa secara langsung. Kedua, sebagai sarana ekspresi diri. Yang pertama, sebagai alat komunikasi langsung, digunakan dalam percakapan tatap muka, diskusi, wawancara, rapat, atau pembelajaran di kelas. Contoh, guru menjelaskan materi kepada siswa secara langsung. Yang kedua, sebagai sarana ekspresi diri, memungkinkan seseorang mengekspresikan perasaan, pendapat, atau emosi melalui intonasi dan ekspresi wajah. Contoh, seorang mengungkapkan rasa senang atau sedih lewat nada suara. Ketiga, untuk mempererat hubungan sosial, digunakan untuk menjaga hubungan baik dan keakraban dalam interaksi sosial. Contoh, berbincang santai dengan teman atau keluarga. Yang keempat, sebagai media penyampaian informasi secara cepat. Ragam lisan lebih efisien untuk menyampaikan pesan langsung tanpa perlu media tulis. Contoh, memberi instruksi kerja atau arahan singkat. Yang kedua, peran ragam lisan. Pertama, membangun interaksi sosial, membantu menjaga hubungan antar individu dalam masyarakat. Yang kedua, mempermudah penyampaian ide secara spontan, tidak perlu perencanaan panjang seperti ragam tulis. Yang ketiga, meningkatkan efektivitas komunikasi lisan di berbagai situasi, misalnya dalam diskusi, ceramah, atau pelayanan publik. Yang keempat, menjadi sarana pembelajaran bahasa dan budaya melalui percakapan seseorang belajar cara berbicara sopan, tonasi, dan etika berbahasa. Yang ketiga, ragam tulis. Fungsi ragam tulis itu yang pertama, sebagai alat dokumentasi, menyimpan informasi secara permanen seperti laporan, buku, artikel, atau catatan. Yang kedua, contoh laporan, penelitian, dan dokumen resmi. Yang ketiga, sebagai sarana komunikasi tidak langsung, digunakan untuk berkomunikasi dengan orang yang tidak hadir secara fisik. Contoh yaitu surat, pesan teks, atau email. Yang keempat, sebagai media penyebaran ilmu pengetahuan melalui buku, jurnal, atau artikel ilmiah. Contohnya, buku pelajaran di sekolah. Yang kelima, sebagai sarana berpikir logis dan sistematis, membantu penulis mengatur ide dan argumen secara teruntut. Contohnya, yaitu menulis makalah atau karya ilmiah. Peran ragam tulis. Yang pertama, menjadi alat penyebaran informasi dan pengetahuan lintas waktu. Informasi tertulis dapat dibaca kapan saja dan di mana saja. Yang kedua, menjadi bukti atau arsip resmi, penting dalam administrasi hukum, pendidikan, dan pemerintahan. Yang ketiga, menumbuhkan budaya literasi dan berpikir kritis, mendorong kebiasaan membaca dan menulis masyarakat. Yang keempat, memperkuat komunikasi formal dan akademik, digunakan dalam konteks resmi seperti laporan, peraturan, dan surat dinas. Ragam bahasa di era digital. Yang pertama, bagian A, pengertian ragam bahasa di era digital. Ragam bahasa di era digital adalah variasi penggunaan bahasa yang berkembang akibat kemajuan teknologi komunikasi dan informasi.
Bahasa kini tidak hanya digunakan dalam bentuk lisan dan tulis konvensional, tetapi juga melalui media digital seperti media sosial, aplikasi pesan singkat, blog, vlog, dan forum. Bahasa kini tidak hanya digunakan dalam bentuk lisan dan tulis konvensional, tetapi juga melalui media digital seperti media sosial, aplikasi pesan singkat, blog, vlog, dan forum daring. Perkembangan ini membuat bahasa mengalami pergeseran bentuk, fungsi, dan gaya dari yang formal menuju bentuk yang lebih ringkas, kreatif, dan ekspresif. Bagian B yaitu ciri-ciri ragam bahasa di era digital. Yang pertama, bagian B, ciri-ciri ragam bahasa di era digital. Singkat dan padat. Banyak penggunaan menyingkat kata untuk diefisiensi. Contohnya yaitu GPP. Artinya nggak apa-apa. Dan BTW artinya by the way. IDK artinya I don't know. Mengandung emoticon dan emoji sebagai pengganti ekspresi wajah dalam komunikasi digital. 1. Menggabungkan berbagai bahasa, kode mixing atau campuran bahasa Indonesia dengan bahasa asing atau daerah. Contoh, aku lagi meeting dulu ya, nanti kabarin aja. Kedua, kreatif dan fleksibel. Muncul banyak istilah baru slang di dunia maya. Contoh, FYP, scroll, gestalt, unfriend. 3. Kurang memperhatikan kaidah baku, penggunaan tanda baca, ejaan, dan kata bahasa sering diabaikan. Bagian C, fungsi ragam bahasa di era digital. Yang pertama, mempermudah komunikasi cepat dan luas. Itu bahasa digital memudahkan orang berinteraksi tanpa batas ruang dan waktu. Yang kedua, menjadi sarana ekspresi diri. Emoji, GIF, dan gaya penulisan kreatif menjadi cara baru mengekspresikan emosi. Yang ketiga, mendukung penyebaran informasi dan edukasi. Ragam bahasa digital digunakan dalam pembelajaran daring, artikel edukatif, dan kampanye sosial. Yang keempat, membangun identitas sosial dan komunikasi. Daring, yaitu bahasa tertentu menciptakan identitas kelompok di media sosial. Misalnya, gaya bahasa fandom, gamer, atau content creator. Kelima, sebagai alat promosi dan branding digital, digunakan dalam caption, iklan digital, dan komunikasi perusahaan. Bagian D, dampak ragam bahasa di era digital. Dampak positifnya yaitu 1. Mempermudah komunikasi lintas daerah dan negara. Yang kedua, mendorong kreativitas dan inovasi berbahasa. Yang ketiga, menyebarkan informasi dengan cepat. Yang keempat, memperkaya kosakata baru sesuai perkembangan zaman. Dampak negatifnya yaitu mengurangi kemampuan menulis bahasa. Bagian E, tantangan solusi. Penggunaan bahasa yang tidak baku dan berlebihan di media sosial meningkatkan literasi bahasa digital di sekolah dan kampus. Penyebaran ujaran kebencian atau kata kasar mengedukasi etika berbahasa dan etika internet. Perubahan makna kata akibat bahasa gaul mendorong penggunaan bahasa sesuai konteks formal dan informal. Lunturnya kebiasaan menulis dalam struktur benar, latihan menulis dan membaca teks ilmiah atau resmi secara rutin. Baik, di sini saya akan menjelaskan kesimpulan materi kami. Ragam lisan dan ragam tulis adalah dua bentuk utama bahasa yang memiliki fungsi dan ciri berbeda, namun saling melengkapi. Ragam lisan menonjolkan ekspresi dan spontanitas, sementara ragam tulis menekankan ketepatan dan keformalan. Dalam era digital, keduanya sering bersatu dalam bentuk komunikasi baru yang menuntut penutur untuk mampu menyesuaikan diri dengan situasi komunikasi. Baik, itulah presentasi dari kami.
Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.